buat kantor kita dalam pujian penyembahan yang asik banget ya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di kelas SOT ini ya. Malam ini tentang seksualitas ya, seksualitas. Kemarin kita 2 minggu lalu udah ngomong soal mengenal gender ya dan gender dysphoria. Gender dysphoria itu satu permasalahan ketidakcocokan ya antara gender yang seseorang dapatkan ketika atau diberikan ketika dia lahir dengan apa yang dia rasakan. Waktu lahir dikasih, oh kamu laki-laki, terus dikasih peran ya, dikasih tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, tapi ketika dia ketika dia hadir di masyarakat, dia rasa dirinya bukan laki-laki tapi perempuan. Nah itu misalnya contoh gender dysphoria ya, dan banyak contoh lagi yang kemarin kita udah pelajari. Nah hari ini kita mau ngomong soal seksualitas teman-teman. Nah seksualitas ini bicara yang tabu ya. Ini topik yang sangat tabu dan cukup sensitif teman-teman. Ya karena banyak pandangan di dalamnya. Nah, tapi malam hari ini teman-teman kita akan bahas secara akademik ya. Kita bahas secara akademik. Jadi ini nggak cuma bicara mengenai apa yang beneran dan salah dalam agama, dalam Kristen gitu ya. Tapi kita mau belajar bagaimana memahami seksualitas ini. Ya, memahami dari dari temuan-temuan ilmiah ya kan. Terus juga dari pemikiran-pemikiran teologi yang baik, yang bersahabat ya tentunya ya, nggak konservatif apalagi radikalis gitu ya, yang sangat fundamentalis itu kan sangat ini ya, kayak mohon maaf misalnya seperti teroris ya, bisa bunuh orang demi Tuhan, itu fundamentalis, itu radikalis yang tentu kita nggak mau, kita ada di titik itu ya, kita nggak mau di situ. Nah jadi teman-teman, malam ini yuk kita siapin hati yang bersih. Hati yang bersih artinya kita nggak menaruh curiga ya. Nggak menaruh curiga, ini kok mau ngomong apa sih gini, tujuan apa sih. Yuk kita punya hati yang bersih ya. Kita mau sama-sama belajar. Dan juga pikiran yang terbuka. Ya, pikiran yang terbuka. Karena bukan nggak mungkin teman-teman akan menemukan hal yang tidak biasa yang aku sampaikan. Karena ya jujur, ketika kita bicara soal seksualitas, nggak semua orang bisa setuju dengan satu suara. Gitu ya. Kita bisa punya pendapat yang beda-beda. Dan itu nggak masalah. Kalau teman-teman punya pendapat yang beda dan punya argumen atau alasan yang baik mendukung itu, silahkan tetap percayai itu. Tapi Koko juga punya saya juga punya satu pendirian, satu pemikiran yang teman-teman juga mungkin harus pahami alasannya atau argumentasinya, gitu ya. Jadi di sini kita bicara dengan terbuka, kita juga akan vulgar gitu ya. Saya percaya teman-teman di sini juga udah 17 plus ya, atau paling nggak 15 plus lah ya. Kayaknya sih udah nggak ada yang di bawah 15 ya. Dari wajah-wajahnya udah senior-senior ya. Udah siap nikah ya. Oh belum ya. Oh belum ya. Pada ketawa yang belum siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nikah tuh kata orang bukan siap, tapi nanti kepepet gitu ya. Nanti udah diomelin mama papa baru nikah gitu ya. Oke, itu stereotip lama ya, yang kalau kalian belajar lebih dalam lagi, nikah itu nggak wajib. Dan child free itu nanti satu hal yang memungkinkan. Kita hari ini juga belajar soal child free ya. Nanti aku akan bawa isu soal child free. Sekarang kan lagi viral ya, boleh nggak kita nggak punya anak ya? Ya kan? Nah, ini juga jangan viral nih. Jadi kita bahas juga ya. Oke, aku share screen dulu ya. Jadi tadi hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Ya. Nah, malam ini aku batasin pembahasan kita tentu dalam sudut pandang Kristen aja ya. Masing-masing agama, masing-masing kepercayaan punya banyak pandangan mengenai seksualitas. Nah, malam ini aku batasin kita mau mengenal seksualitas dari sudut pandang Kristen. Nah, kalau dibilang sudut pandang Kristen, itu berarti dasarnya adalah nilai-nilai Kristen. Ya, nilai-nilai Kristen. Nggak selalu bicara soal ayat tertentu atau ayatiah gitu ya, enggak ya. Tapi kita mau lihat seluruh pemahaman Kristen. Ya. Tapi juga tentunya pemahaman Kristen di sini bukan berarti kita buta hanya melihat di Alkitab. Karena teman-teman kita harus jujur, Alkitab tidak bisa menjawab semuanya. Gitu ya. Alkitab itu bukan buku all in one shopping. All in one you can get something gitu ya. Misalnya mau nanya soal apa, langsung baca Alkitab gitu ya. Mau makan apa hari ini, coba lihat baca Alkitab. Pas keluarnya makan makan racun gitu ya, makan ipuh kayak baca Yesaya atau Yeremia, waduh, masa kita langsung ya Tuhan, aku harus minum racun ya? Kan enggak juga ya. Enggak begitu. Jadi Alkitab itu adalah dasar dari bagaimana kita membangun world view
Bahasa yang bagus itu world view. Cara pandang kita terhadap dunia. Ya, tapi itu juga harus dikawinkan atau disinergikan dengan ilmu pengetahuan, seni, ya, budaya dan sebagainya. Itu harus bertemu. Karena Alkitab sendiri pun ditulis dalam budaya, ilmu pengetahuan pada zaman itu. Jadi ilmu pengetahuan, budaya, seni itu bukan musuh Alkitab. Ya, jadi teman-teman kita masih tinggalin nggak boleh ikut sains, harus baca Alkitab apa? Itu pemikiran lama yang menurut aku udah ketinggalan zaman, yang itu udah nggak bisa dipertahankan karena kita melihat bahwa dunia ini berkembang terus dan kita perlu bersinergi, berinteraksi dengan ilmu pengetahuan lain. Karena Alkitab pun hadir di tengah-tengah ilmu pengetahuannya pada hari itu, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan bukan musuh Alkitab. Ya. Karena all truth is God truth. Pegang ini baik-baik. All truth is God truth. Kalau di dunia ini kita temukan satu kebenaran, satu fakta ilmiah, itu pun berasal dari Tuhan. Itu nggak mungkin sekonyong-konyong dari iblis. Nggak mungkin. Itu dari Tuhan. Jadi kebenaran sains, kebenaran ilmiah itu bukan musuh Alkitab. Maka sudut pandang Kristen di sini kita akan integrasi juga. Nanti ada dari Alkitab, dari teologi ya. Nanti ada dari seksologi, ada psikologi, ada spiritualitas. Nanti banyak bidang ilmu akan bertemu ya. Sosiologi dan lain-lain. Itu ketemu di sini ya. Jadi malam ini siap-siap kenyang, siap-siap muntah-muntah ya. Tapi enggak lah. Ini aku udah bikin dengan ringan ya. Supaya teman-teman juga enak dengarnya. Oke, teman-teman. Apa yang akan kita pelajari? Kita mulai dulu dengan ini ya. Kontrak kita hari ini. Ya. Nah, kita ada 2 sesi. Seperti biasa, sesi pertama kita akan bicara soal memahami seksualitas dalam sudut pandang Kristen. Kita belajar dasar-dasarnya dulu, teman-teman. Sebelum teman-teman masuk ke yang kedua, yang bikin nafsu. Ya. Isu-isu seksualitas yang sering dipertanyakan dan bagaimana responnya, ya kan? Seks di luar nikah misalnya, hook up culture, ya kan? Waduh, teman-teman yang sering nonton film barat pasti tahu ini. Ya, ketahuan yang suka nonton Netflix masih senyum-senyum baca hook up culture ya. Kumpul kebo, ya kan? Samenleven itu bahasa Belandanya ya. FWB, friend with benefit, ya kan? Temenan tapi pengen dapet seks gitu. Nah, itu ada tuh ya, itu banyak, itu fenomena yang seru. Terus seks non heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, aseksual ya. Waduh. Masturbasi, child free, marriage. Nah, ini bikin nafsu ya. Nah, tapi sabar dulu ya, sabar dulu. Kita dasar-dasarnya dulu. Jadi sebelum teman-teman masuk ke ini nanti kita belajar dasarnya dulu, itu memahami seksualitas. Bagaimana sih orang Kristen harusnya mandang soal seks? Ya. Nah, malam ini akan banyak bahasa vulgar teman-teman. Jadi teman-teman jangan kayak gitu ya. Itu norak ya teman-teman ya. Nggak usah gitulah kita ya. Kita semua pasti kalau dengar-dengar yang gitu, aduh, seneng tapi malu gitu kan. Nah, itu kan perasaan kita kadang-kadang ya, seneng tapi malu kalau ngomong soal seks. Mau tapi malu. Nah, biasanya gitu ya. Nah, tapi malam ini yuk kita tadi ya pikiran terbuka dan hatinya bersih. Ingat, aku nggak mungkin ngajarin sesuatu yang jahat ya. Apalagi sesuatu yang untuk kita bikin wah jadi orang lebih jahat ya. Wah, nggak bermoral ya, nggak mungkin lah ya. Itu nggak mungkin. Jadi hati yang bersih dan pikiran yang terbuka itu slogan malam hari ini ya. Oke, kita mulai. Natur manusia dulu. Nah, teman-teman, manusia itu bukan makhluk satu sisi, ya, makhluk satu sisi bukan. Manusia itu makhluk multidimensi, ya, sangat kompleks, ya teman-teman. Bukan hanya perempuan. Teman-teman sering bilang kan, wah cewek susah dipahami. Oh, jangan salah, laki-laki juga susah dipahami teman-teman ya, karena kita banyak maunya, ya, tapi banyak malunya juga. Jadi kayak mau tapi malu. Laki-laki juga sama. Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu punya natur yang nggak terpisahkan. Itu ada 4 hal. Yang pertama, kita tuh makhluk biologis, teman-teman. Kita butuh makan, kita butuh tidur, kita cubit, kalau dicubit sakit, ya kan? Kalau dipukul sakit, kita takut dengan yang namanya kematian, kita khawatir dengan namanya sakit penyakit, itu biologis. Itu wajar. Itu sangat wajar. Jadi kalau ada yang bilang, kok kalau puasa 3 hari 3 malam itu suci nggak ya kok? Bagus nggak ya kok? Tergantung. Kalau kamu punya GERD, jangan puasa. Justru ketika kamu punya GERD, punya lambung, puasa, itu malah menyiksa tubuh. Merusak tubuhmu adalah bait Allah. Itu nggak memenuhi kebutuhan biologismu. Mending kamu tetap makan, tetap jalanin seperti biasa, tapi hidupnya yang bersih. Jangan mikir yang nggak benar-benar, ya. Jangan ngomong yang jahat-jahat. Nggak apa-apa. Biologis itu satu hal yang harus juga kita penuhi. Tidur, makan, minum itu harus. Itu makhluk biologis. Selain itu kita juga makhluk spiritual, teman-teman.
Spiritual itu maksudnya kita bisa menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Hidup tuh nggak cuma soal makan minum, tapi juga ada soal apa sih tujuan hidup, apa sih moralitas, apa sih yang namanya membantu orang lain, kepuasan dalam kita berkorban, kita merasa puas kalau kita nolong orang, kita merasa bahagia kalau kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu spiritual. Nah, kita juga makhluk sosial, teman-teman, yang butuh orang lain ya. Butuh bercanda, ya kan, butuh ngeliat muka orang, pengen lihat variasi muka orang, ya kan. Kalau di rumah cuma ngeliat muka ini itu, aduh rasanya botek ya, bosan ya. Kita pengen lihat muka teman kita, apalagi teman kita udah lama nggak ketemu gitu kan. Kita pengen banget ya nggak? Ya, kita sosial. Jadi wajar kalau sekarang pandemi ini teman-teman banyak yang mengalami yang namanya mental illness atau penyakit mental. Ya bermasalah dengan mental disease gitu ya. Itu wajar. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Yang akhirnya nanti berdampak ke biologis, ya kan? Coba kalau kita lagi depresi misalnya. Kita tuh bisa uring-uringan di kamar, makan nggak mau, minum nggak mau, ya kan? Udah kayak orang habis putus cinta. Emang itu wajar kok? Wajar banget. Wajar banget. Kenapa? Karena kita makhluk sosial sekaligus biologis. Apa yang terjadi pada jiwa kita mempengaruhi tubuh kita. Sebaliknya, apa yang terjadi pada tubuh kita mempengaruhi jiwa kita. Misal, perempuan menstruasi. Perempuan menstruasi itu ketika dia mengeluarkan darah menstruasi itu kan hormon estrogennya kan meningkat. Itu makanya wajar bisa emosi, lebih cepat marah gitu ya, atau badannya nggak enak. Itu kan memicu dia untuk lebih gampang emosi. Kita jangan bilang, wah, lu harusnya bisa mengontrol emosi dong, lu kan anak Tuhan. Waduh, hati-hati teman-teman. Apalagi yang laki-laki ya kalau ngomong begitu. Kita nggak ngerasain ya. Kalau ngerasain mungkin kita juga ngerasa, aduh, kok gini amat ya datang bulan ya. Nah, jadi kita mesti pahami bahwa manusia itu multidimensi. Gitu ya. Sama kayak laki-laki, ya kan? Laki-laki juga sama. Ketika biologisnya terjadi sesuatu, itu pun akan berpengaruh pada mentalnya. Gitu ya. Misal ya, ketika laki-laki misalnya ejakulasi, mimpi basah misalnya, ya kan? Itu kan secara biologis, waduh, kayak aneh gitu ya. Tapi secara jiwa, secara ketenangan rasanya enak gitu ya. Rasanya kok beda gitu ya, kayak fresh gitu. Nah, kok bisa gitu kok? Karena itu ada hubungannya gitu loh antara tubuh dan jiwa. Ya, antara tubuh, pikiran dan perasaan itu ada kesatuannya. Nah, makanya manusia juga makhluk seksual tadi, seperti yang saya bilang. Ketika laki-laki perempuan ya kan punya pengalaman seksual, nggak harus berhubungan seksual ya. Ketika misalnya perempuan atau laki-laki mengalami pengalaman seksual sendiri-sendiri belum menikah gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi dia. Dia punya kebutuhan seksual, teman-teman. Bahkan teori psikologi juga ada menyatakan bahwa ketika manusia masih bayi pun, itu dia punya kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual. Dimulai dari kebutuhan oral, mulut. Lihat bayi, apa semua masuk mulut kan? Ya nggak? Kalau misalnya nggak masuk mulut, dia rasanya nggak puas, nggak bahagia, dia mau marah rasanya. Dia ngambek. Nah, itu juga kepuasan seksual dalam tahap bayi. Gitu. Nah, kalau teman-teman pernah baca lagi penelitian-penelitian soal seksualitas ya, bayi usia mungkin ya 1 tahun, 2 tahun gitu ya, anak kecil ya, itu yang laki-laki bisa mengalami yang namanya ereksi. Ereksi itu kalau bahasa Jakarta itu ngaceng. Ya udah, kita harus vulgar aja ya, ngaceng. Ngaceng tuh bisa. Bayi perempuan itu juga bisa keputihan, teman-teman. Jadi bukan cuma perempuan dewasa yang sudah puber aja yang bisa keputihan, tapi juga bayi perempuan itu juga bisa keputihan. Jadi manusia dari kecil itu udah makhluk seksual, teman-teman. Jadi nggak tunggu ketika dia udah puber, laki-laki udah tumbuh jakun, perempuan udah tumbuh payudara, baru nanti dia makhluk seksual. No. Sejak lahir manusia itu makhluk seksual. Jadi seksualitas itu bukan satu hal yang jahat, satu hal yang mencemaskan, sumber dosa. No. Seksualitas itu anugerah. Itu natur manusia. Ya, itu anugerah, itu pemberian, itu berkat. Jadi malam hari ini kalau ada yang masih mikir, aduh, gua nggak boleh nih, punya sex drive. Kita dorongan seksual. Aduh, kalau aku misalnya demen sama cewek atau demen sama cowok, aku harus tahan, aku harus dorong, itu dosa. Itu pemikiran yang keliru. Dan akhirnya itu bisa menimbulkan yang namanya depresi, teman-teman. Depresi.
Bahkan teman-teman bisa masuk satu fase yang namanya erotofobia. Erotofobia. Apa itu erotofobia? Ero itu dari kata cinta, nafsu, ya. Bukan nafsu negatif ya, tapi nafsu dalam arti positif ya, dorongan seksual gitu. Dorongan seksual itu juga bisa bentuknya dorongan hidup, teman-teman. Orang bisa hidup tuh karena dia punya dorongan seksual. Nah, itu nantilah kita ngomong ya, pokoknya terlalu luas. Nah, tapi erotofobia ini adalah orang-orang yang sangat takut dengan seksualitas. Waduh, dia takut kalau penisnya ngaceng. Dia takut kalau misalnya vagina dia keputihan. Misalnya atau misalnya dia merasa bahwa tubuh dia butuh misalnya rangsangan. Dia takut. Dia takut dekat sama laki-laki, takut sama perempuan, takut dipegang, takut bangkit seksualitasnya. Wah, itu erotofobia, teman-teman. Ya akhirnya jadi masalah psikologis. Ya akhirnya itu mesti ke psikiater. Nah, malam ini teman-teman, di awal ini aku mau tegaskan bahwa kita itu makhluk multidimensi. Salah satunya kita tuh makhluk seksual. Makhluk seksual. Dari bayi kita udah seksual. Jadi jangan memandang seksualitas itu satu musuh dalam diri kita. Satu sumber dosa. Salah. Dia tidak menjadi sumber dosa kalau kita bisa menjadi tuan yang baik atas diri kita. Kuncinya itu pengendalian diri nanti pada ujung-ujungnya. Ya, bukan seksnya, pengendalian dirinya. Sama lah kayak duit. Emang duit jahat? Kalau ada yang merasa duit itu jahat, sumber dosa, silakan transfer. 8955077748 nomor rekeningnya Kogren itu ya. Kalau yang merasa duit ini sumber dosa nih, ini mamon nih, ya udah transfer ke Koko ya 8955077748 ya. Sama Grand Nixon BCA. Ya kan nggak gitu kan? Duit nggak jahat, netral. Kitanya harus jadi tuan yang hebat, tuan yang baik atas duit itu. Jangan kita jadi hambanya. Bener nggak? Logis nggak? Logis. Seksualitas juga begitu. Jadi malam hari ini yang punya pikiran bahwa seks itu dosa, seks itu satu hal yang najis dalam diriku, aku harus tekan, aku harus hindari, buang itu. Ya, berkuasalah atas itu, bukan tundukkan atau matikan itu, bukan. Ya, nah itu yang pertama. Nah, karena apa teman-teman? Karena seksualitas itu ciptaan Allah. Itu Tuhan yang bikin. Tuhan kan bukan pencipta kaleng-kaleng, ya kan? Kejadian 1:27-28 bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya kan? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya kan? Ini bukti bahwa Allah itu menciptakan. Ya kan? Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan di sini ada unsur seksualnya. Gitu ya. Gitu. Bentar. Oke, sorry, ada chat yang harus dibalas. Ya. Jadi Tuhan menciptakan, Tuhan memberkati. Lihat, Tuhan memberkati itu Kejadian 1:27-28. Ya. Artinya apa? Seksualitas laki-laki dan seksualitas perempuan itu merupakan berkat Allah atas manusia. Ya. Nah, bahkan teman-teman, jangan salah. Teman-teman kalau baca Kidung Agung 8 ayat 6, itu kitab yang sangat erotis. Ya, erotis. Penuh dengan gairah, penuh dengan seksualitas. Dan orang Yahudi membacanya sebagai satu kitab yang indah, kitab seni, bukan kitab jorok yang nanti kalau kita baca, aduh tuh pikiranku nanti jadi jelek, jadi kotor. No, dia melihat misalnya ya, gambaran payudara perempuan, ya, hubungan seksual laki-laki perempuan, itu satu hal yang indah, seni, bukan jorok, bukan fantasi yang akhirnya membuat kita jadi berangan-angan, wah, gila kalau gue bisa gini juga enak ya. Wah, akhirnya kita berangan-angan pergi kemana gitu ya. Nggak begitu mereka mandangnya. Mereka mandangnya seksualitas satu hal yang baik, yang indah. Makanya Kidung Agung itu, teman-teman jangan hindari untuk baca. Bacalah itu, ketika kita baca itu, kita tempatin diri kita sebagai makhluk seksual. Tempatin diri kita sebagai makhluk seksual ketika baca itu. Karena Tuhan bilang, kegairahan, ya hawa nafsu teman-teman, gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan disamakan dengan kegairahan, hawa nafsu, seksualitas, ya kan? By the way, seksualitas itu bukan hanya hubungan seks ya. Seksualitas itu keseluruhan manusia. Mulai dari yang fisik, yang biologis, terus yang fisiologis, yang sifatnya itu fungsi hormon gitu-gitu ya.
terus juga perasaan, emosi. Emosi itu juga seksualitas loh teman-teman. Kita tertarik sama siapa, kita suka sama siapa, itu seksualitas juga. Bahkan nanti sampai hubungan seks, itu juga seksualitas. Jadi seksualitas itu payung besar ya. Jadi kalau dengar seksualitas itu bukan hubungan seks laki-laki perempuan, bukan. Itu payung besar. Di bawahnya itu ada hubungan seks, emosi, ada biologi kita ya kan. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, terus hormon-hormon kita, fungsi fisiologis ya kan. Kalau laki-laki itu hormonnya akan membentuk dia lebih banyak bulu atau rambut di wajahnya, terus punya jakun ya kan. Kalau perempuan itu punya bentuk tubuh yang berlekuk ya kan, punya payudara, pinggangnya melebar gitu kan. Pinggul, sorry bukan pinggang, pinggul ya, jangan salah. Nah, itu tuh namanya seksualitas, teman-teman. Jadi nggak hanya satu kecil bicara soal hubungan seks suami istri, enggak. Ya enggak. Jadi seksualitas payung besar. Nah, di sini teman-teman di Kidung Agung, Tuhan itu menggambarkan seksualitas sebagai satu yang indah, yang positif. Seperti nyala api Tuhan, lu bayangin. Satu hal yang kita anggap jorok, yang kita anggap kayak selama ini kan mungkin kalau kita dengar seksualitas tuh pokoknya jelek aja, dosa aja. Tapi Tuhan samakan dengan nyala api Tuhan. Dengan komponen dalam diri Tuhan. Itu luar biasa. Artinya, seksualitas itu bukan musuh dari Tuhan. Tuhan taruh itu dalam diri manusia sebagai nyala apinya dia. Itu menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia. Gitu ya. Nah, jadi seksualitas itu ciptaan Allah. Bukan dosa atau bukan musuh kita. Nah, banyak pandangan yang salah tentang seksualitas. Nah, ini kita lihat histori ya. Kita lihat histori, teman-teman. Dulu pada gereja mula-mula, hubungan seks itu dipahami ketika seseorang berhubungan seks dengan suami istri, itu Roh Kudus itu mundur. Jadi kalau ada misalnya tokoh bapak gereja dulu ya, berhubungan seks sama istrinya, itu dia memandang bahwa ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, itu Roh Kudus itu mundur. Nah, pertanyaannya adalah roh siapa di situ, ya kan? Roh kuda kah? Atau roh siapa gitu kan? Nah, ini kan pandangan yang seakan-akan Roh Kudus itu jijik dengan pengalaman seksual manusia. Seakan-akan kalau misalnya, maaf ya, sekali lagi Koko akan vulgar. Saya akan vulgar karena ini memang kelas seksualitas, teman-teman. Seakan-akan hubungan seksual yang berantakan itu, ya kan, hubungan seksual berantakan yang nggak pakai baju, ya kan, nggak rapi-rapi kan, nggak rambutnya disisir kan, nggak gitu kan, yang berantakan itu, yang yang urakan itu ya, ada banyak cairan, ya kan, ada keringat lah, ada liur lah, ada apa ya, ada cairan-cairan tubuh yang lain. Itu seakan-akan, wah itu jijik. Roh Kudus nggak suka dengan ini. Nah, dulu itu dipahami begitu. Padahal teman-teman, kalau kita tadi balik ke Alkitab, seksualitas itu dikasih oleh Allah. Kejadian 1, Allah yang ciptain. Loh gimana Allah menciptakan sesuatu yang jijik, yang dia sendiri nggak mau hadir di dalamnya? Ya nggak bisa lah. Maka pemahaman ini keliru, teman-teman. Nggak mungkin ketika orang berhubungan seksual, Roh Kudus mundur. Ya, kecuali hubungan seksual itu dia dalam perzinahan atau dalam percabulan itu baru salah. Seks itu nggak dosa. Ya, punya dorongan seksual itu nggak dosa. Berbuat cabul, berzina, perkosa orang itu yang dosa. Jadi punya pikiran misalnya, aduh, kok aku bisa mikir soal seks ya kok ya? Kok aku bisa demen, kok bisa aku mimpi basah ya? Kok aku bisa mimpi jorok ya? Itu nggak dosa. Itu nggak dosa. Yang dosa itu kamu perkosa orang, lecehin orang secara seksual, bercabul atau berzina kalau udah menikah. Udah punya pasangan, ambil lagi yang lain, jajan lagi di luar. Ya kan? Udah punya di rumah, dia jajan lagi di luar. Wah, itu yang salah. Nah, itu baru Roh Kudus mundur. Tapi kalau misalnya orang dalam hubungan seks yang benar, dalam hubungan diberkati Tuhan, itu Tuhan juga hadir. Hadirat Tuhan di situ. Hadirat Tuhan ada dalam hubungan seks. Waduh, kok gila lu ngomong gini, vulgar banget. Ya emang begitu, ya Tuhan hadir di situ kok. Jadi kita nggak usah mikir, wah gila, seks dan Tuhan itu dua hal yang berlawanan. Oh enggak, kalau itu dalam hubungan diberkati Tuhan, ketika suatu hari kalian menikah dan kalian berhubungan seks, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Ada satu pendeta, dia bahkan pernah cerita ya, kalau teman-teman pernah dengar bapaknya dari Christopher Tapiheru, namanya Om George Tapiheru, itu dia sebelum malam pertama, itu dia cerita tuh di kelas saya. Dulu kan kita di Petamburan ya, Bethel, sekolah teologi. Itu dia cerita, dia sebelum berhubungan seksual, dia doa dulu.
Satu hal yang lucu ya. Kalau doa biasanya makan, mau jalan-jalan, ya kan? Ini sebelum berhubungan seks dia doa dulu. Nah itu berarti seks itu bukan satu hal yang salah. Nah pandangan yang gereja mula-mula ini masih keliru. Karena ini apa teman-teman tahu kenapa bisa begini? Karena gereja mula-mula itu dipengaruhi pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani itu melihat pengalaman tubuh sebagai hal yang jahat, tapi pengalaman rohani yang transenden gitu ya, yang spiritual, yang abstrak, yang nggak kelihatan kayak nyembah gitu, yang kayak doa, itu yang baik. Kalau yang pengalaman ketubuhan itu jahat. Hubungan seks itu jahat kalau bagi orang Yunani. Nah, itulah kenapa dulu pertama-tama dia pahami begitu. Itu asalnya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus ada anggapan yang lain juga. Perempuan dan tubuhnya sumber dosa. Wah, ini juga nih ya. Karena Hawa jatuh dalam dosa katanya. Kejadian pasal 3 ya. Hawa yang makan itu ya kan. Wah, perempuan sumber dosa. Makanya sampai sekarang teman-teman kalau kita misalnya lihat ya konstruksi gender kita, konstruksi sosial kita, bagaimana masyarakat kita melihat perempuan, itu seakan-akan perempuan tuh mesti dibungkus. Makin rapat makin nggak bikin nafsu. Makin rapat ditutup makin bagus dia, makin alim. Akhirnya menjauhkan laki-laki dari dosa. Ya kan? Kalau bisa perempuan itu pakai baju longgar banget kayak tirai gitu ya, kayak gorden. Pakai kayak gorden. Tapi kalau pakai baju yang hot gitu ya, kayak cuma dadanya doang atau celananya sempit banget, pendek gitu. Wah, itu mengundang syahwat itu. Itu mengundang nafsu laki-laki. Loh, kok perempuan yang salah? Yang nafsu laki-laki kok salah perempuan? Nah, itu pandangan yang keliru soal perempuan dan tubuhnya. Itu juga terjadi di gereja mula-mula, teman-teman. Makanya Paulus itu juga salah satu yang terpengaruh itu. Makanya dia suruh perempuan tuh pakai kerudung. Kerudung itu tanda apa? Tanda perempuan itu sudah punya pasangan, sudah punya suami. Jadi jangan diambil ya. Ini udah punya suami nih, ini bersih nih, ini suci nih ya. Nah, makanya perempuan-perempuan di Korintus ya, yang Paulus bilang itu mereka nggak pakai kerudung, yang pelacur-pelacur itu. Karena pelacur itu membuka dirinya, membuka tubuhnya. Nah, pemahaman ini yang dibawa oleh orang Kristen sampai hari ini. Kalau perempuan nggak tutupin tubuhnya, itu maaf ya, pelacur. Itu perempuan nakal. Apakah betul dari bajunya perempuan itu kita bisa nilai nakal atau enggak? Aku nggak bilang aku nggak akan begitu. Enggak. Perempuan tuh nakal atau enggak bukan itu bajunya, karakternya. Kalau karakternya baik, ya mau bajunya bagaimanapun biasa aja kali. Laki-lakinya masih bertobat, ya kan? Kalau di pantai gimana pakai bikini sama celana dalam? Ya kan emang begitu kan? Mau nggak mau, masa dia bilang wah itu dosa, kayak gitu ceritanya kan? Nah ya tapi gini teman-teman, memang budaya kita itu ya gitulah ya. Kita juga mesti sedikit kompromi. Ya buat perempuan-perempuan juga jangan dengar kongres ini, wah ya udah kita besok ke mall kita pakai bra aja kok, pakai bra sama celana dalam aja. Ya nggak bisa gitu juga, nanti ditangkap polisi ya. Kita punya budaya yang mau nggak mau kita negosiasi teman-teman. Ya meskipun faktanya nggak harus begitu, cuma ya udah kita ikutin aja. Ya kita nggak mau cari ribut gitulah ya. Meskipun esensinya maaf ya, meskipun laki-laki perempuan telanjang, dua-duanya nggak boleh sama-sama misalnya, wah ada perkosaan gitu ya, akhirnya ada yang melecehkan satu sama yang lain. Nggak boleh. Tetap mau telanjang pun harusnya sama-sama menghargai. Ini pikiran ekstrimnya loh ya. Nah apalagi kalau misalnya masih pakai baju gitu ya, meskipun baju minim, kita jangan pikir wah itu mengundang syahwat. Jangan salahin tubuh perempuannya, terutama buat kita laki-laki. Salahin kitanya yang nggak bisa nahan mata kita. Ya, sumber dosa bukan di tubuh perempuan tapi di mata kita laki-laki. Ya, itu pikiran yang salah ya tentang seksualitas. Terus yang lain, kepuasan seksualitas itu mendegradasi kerohanian. Wah, jadi kalau orang rohani itu nggak boleh yang namanya berhubungan seks. Nah, makanya masuk ke yang ini nih. Semakin seseorang memisahkan diri dari kegiatan seksual, dia semakin suci. Ya, makanya di abad pertengahan teman-teman, praktek selibat ya atau tidak menikah itu sangat populer. Makin dia selibat, makin dia nggak punya istri, makin dia tinggal di biara, itu makin dianggap orang ini, wah, sangat suci, sangat luar biasa. Ya kan, sangat rohani. Apakah betul? Belum tentu juga. Ya kan, belum tentu juga. Ya toh? Nah, karena kerohanian itu bukan masalah kita berhubungan seks atau tidak. Karakter kita. Melukai orang nggak kita? Merugikan orang nggak? Nah, itu. Nggak berhubungan seksual, tapi ngerugiin orang. Jualan curang misalnya. Ya kan? Pelit sama orang lain. Tetap nggak suci juga.
Ya kan? Ingat manusia itu makhluk multidimensi. Ya. Bahkan teman-teman ada bapak gereja yang ngomong begini, ini merinding saya ya. Baca ini saya merinding. Kata Jerome, diberkatilah laki-laki yang meremukkan kelaminnya dengan batu. Ayo, siapa yang mau duluan? Jadi, maaf ya teman-teman ya. Jerome ini bilang, kalau laki-laki berani meremukkan kemaluannya dengan batu, dalam arti ekstrim ya, maksudnya tuh nggak melakukan hubungan seksual sampai ekstrim, itu mereka yang diberkati. Nah, ini menunjukkan apa? Ada pandangan yang negatif tentang seksualitas. Tentang kelamin, tentang seks. Ada yang negatif di zaman dulu. Memiliki sex drive atau sexual attraction adalah dosa asal. Ini pandangan dari Agustinus, ya, Agustinus dan kalau teman-teman pernah dengar Thomas Aquinas. Ini mereka pandang ini original sin. Ya, nanti ini turun ke Martin Luther, Tapi bedanya Martin Luther nggak terlalu ekstrim lagi. Nah makanya teman-teman Protestan ya, sama teman-teman Katolik ya, kan Katolik juga dipengaruhi oleh Agustinus ya, Santo Agustinus. Makanya mereka melihat seksualitas itu ada dosa asal, adalah dosa asal. Jadi seksualitas itu satu hal yang harus dicurigai, yang harus kita lihat sebagai satu hal yang harus diwaspadai sebagai musuh. Padahal bukan seksnya jadi musuh, tapi keinginan kita, ya kan? Bukan seksnya, tapi keinginan kita. Nah ini pandangan dari Agustinus ya. Nanti makanya teman-teman kalau lihat nanti pemahaman gereja makin ke belakang, itu melihat pernikahan, melihat seksualitas, itu cenderung negatif. Terutama Protestan dan Katolik. Kalau Ortodoks malah nggak terlalu. Nanti boleh teman-teman belajar ya kalau ada kesempatan. Nah, ada juga pandangan bahwa mengeksplorasi organ genital adalah sesuatu yang tidak pantas. Megang penis, terus melihat, maaf ya, vagina perempuan, kalau ngelihat diri sendiri itu kayaknya nggak pantas, malu. Nggak boleh teman-teman. Justru kita mesti tahu, mesti kenali organ genital kita. Harus. Laki-laki mesti kenal konstruksi penis dan testikelnya. Perempuan mesti mengenali vaginanya, mengenali tubuhnya. Harus kenal, harus tahu. Ada yang nggak beres misalnya dengan payudara, ada atau benjolan, atau di vagina ada keputihan, ada bau yang nggak sedap, ada yang nggak benar. Itu kita mesti tahu. Dan kita mesti benar-benar menanggapi itu, gitu. Entah ke dokter lah, entah apalah, kita nggak tahu, ya tergantung kasusnya. Nah, karena ada pemahaman bahwa eksplorasi genital itu dosa, nggak pantas, memalukan, akhirnya teman-teman lihat banyak di sejarah itu orang meninggal karena kanker rahim, ya buat perempuan ya, dan lain-lain. Yang laki-laki juga ada, tapi lebih sedikit, lebih banyak perempuan. Ya. Nah itu pandangan yang salah teman-teman. Ini pandangan yang salah, yang keliru yang mesti kita lepasin. Ya, kenapa? Karena seksualitas itu bagian dari spiritualitas. Nah, apa spiritualitas tuh kok? Sederhananya itu kerohanian kita. Seks itu bagian dari kerohanian kita. Karena spiritualitas itu pemaknaan dan pengalaman kehidupan. Nah, ya, kalau bicara soal pengalaman kehidupan itu nggak cuma soal doa dan ke gereja loh. Berarti juga ada keseharian kita. Bagaimana pengalaman ketubuhan kita, yang laki-laki bangun-bangun tiba-tiba penisnya ngaceng, ya kan? Ya kan? Kita pernah ngalamin ya kan? Ada mimpi basah, ya kan? Perempuan mengalami ketika menstruasi mungkin payudaranya lebih tegang gitu kan. Dan yang lain-lain. Itu pengalaman ketubuhan yang harusnya tuh kita rangkul, bukan kita, aduh kok badan gue begini ya. Enggak. Itu pun bagian dari kerohanian kita. Ketika kita menjaga, memelihara itu dengan baik, itu merupakan bentuk penghayatan kita akan nilai-nilai spiritual atau ketuhanan. Karena seksualitas kita itu milik dari Tuhan. Ya, ciptaan dari Tuhan. Ketika kita menghayatinya, menerimanya dengan baik, menjaganya dengan baik, itu sama dengan kita menjaga kepercayaan dari Tuhan. Satu hal yang baik. Gitu. Maka teman-teman jangan bertanya begini, kerohanian itu pengalaman ketubuhan kita atau kejiwaan sih kok? Seakan-akan kalau doa, baca Alkitab, merenung diam itu kejiwaan yang rohani. Tapi kalau misalnya tadi ya, mengalami misalnya mimpi basah, mengalami menstruasi, itu pengalaman ketubuhan yang menjijikkan. Aduh, kok begini ya? Itu nggak tepat. Itu pemisahan yang salah. Makanya kita sedih kalau ada agama atau kepercayaan atau ada golongan yang bilang bahwa perempuan ketika menstruasi itu jahat, kotor, nggak pantas buat ngadep Tuhan. Itu kita sedih. Kenapa? Karena itu terberi. Itu given by God. Dikasih Tuhan kok. Kok bisa Tuhan, orang dilarang untuk ketemu Tuhan karena sesuatu yang dikasih oleh Tuhan?
Kok bisa gitu loh? Nah, kita sedih makanya. Nah, makanya malam hari ini teman-teman, yuk bongkar pikiran kita. Unlearn what have you learned. Lepasin semuanya yang udah kamu pelajarin. Yuk belajar ulang. Unlearn what you have learned. You have to relearn. Ya, belajar ulang. Karena Kidung Agung menunjukkan pengalaman ketubuhan merupakan satu hal yang nggak bisa terpisahkan dari relasi dengan Allah. Nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman mau berhubungan dengan Allah, teman-teman juga mesti benar dalam hal seksualitas. Benarnya gimana kok? Dua. Nggak terhamba oleh itu, nggak terikat oleh itu, juga nggak menolak itu. Jadi harus di tengah-tengah, menerima, merangkul, merengkuh, menjadikan itu satu bagian yang terintegrasi. Jangan ditolak. Ya, kalau misalnya penis ngaceng misalnya, itu biasa aja. Jadi kalau nanti kita melayani ada misalnya anak remaja, anak SMA yang ngerasa, aduh, kok kalau misalnya gue bangun misalnya kok gini ya, kok aku mimpi basah gini ya, kok aku bisa berfantasi begitu ya. Ya enggak, itu wajar. Itu wajar. Yang enggak wajar itu kamu melecehkan orang, memperkosa orang, itu yang jahat. Aduh Kak, kok aku menstruasi ya? Aku kotor nggak sih ini? Enggak, kamu nggak kotor, kamu bersih. Gitu. Jadi jangan kita sampai buat orang juga menolak pengalaman ketubuhan dia. Itu harus diterima. Ya. Karena apa, teman-teman? Lihat, Yesus lahir sebagai manusia. Nah, kalau Yesus manusia berarti dia punya apa? Dimensi apa? Seksualitas. Seksualitas. Ya, pertanyaan nakal ya. Tapi tolong hatinya bersih loh ya, hatinya bersih loh ya. Kongres nggak bermaksud untuk melecehkan Tuhan Yesus, tidak. Tapi kita ngomong logika. Kalau Yesus makhluk seksual, maaf. Apakah dia pernah mengalami mimpi basah? Pernah nggak? Pernah dong. Yesus pernah. Pernah. Sebagai laki-laki pasti akan mengalami. Nggak mungkin dia tiba-tiba nggak ada, maaf ya, nggak ada testis, nggak ada penis. Tapi laki-laki nggak mungkin. Karena orang Yahudi hari itu kalau bisa bilang itu laki-laki, punya penis dan punya testis. Ya, pasti punya itu. Nah, kalau punya itu dan dia laki-laki dewasa yang normal, dia pasti akan mengalami semua pengalaman ketubuhan yang kita alami sebagai laki-laki. Pasti yang ngalamin. Jadi nggak usah kaget loh. Kita jorok dong kalau gitu Yesus. Nah, pemahaman kita soal seks itu yang jorok, bukan seksnya yang jorok. Yesus lahir sebagai manusia, sebagai makhluk seksual, ya iya begitu, nggak jorok. Emang dia mengalami itu, loh kenapa? Ya kan? Itu berarti teman-teman, spiritualitas atau kerohanian itu bersifat inkarnal. In itu dalam, karnal itu daging. Dalam daging. Maka tubuh ini bukan sumber kecemasan dosa. Karena Yesus sendiri pun hidup dalam tubuh daging. Dia berkuasa atas tubuh itu. Itu yang jadi clue-nya. Itu yang jadi petunjuknya. Bukan seksualitasnya yang dosa. Bukan mimpi basahnya yang dosa. Ya, bukan. Tapi yang dosa itu bagaimana kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Itu yang jadi permasalahan. Jadi ingat, tubuh bukan sumber kecemasan akan dosa. Karena seksualitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ungkapan kerohanian kita. Seksualitas adalah bagian dari keutuhan dan sukacita hidup. Nah, seksualitas itu sukacita. Sukacita. Baik hari ini maupun nanti itu jadi sukacita. Kalau hari ini perempuan masih bisa menstruasi, bersyukur. Jangan bilang, aduh, sakit di badan nggak enak. Kalau bisa nggak usah mens lagi. Hati-hati. Hati-hati. Kalau sampai nggak mens itu bahaya. Bisa ada miom, ada kista, nggak baik. Ya, laki-laki, waduh, gua kok begini ya, ngaceng gini ya, aduh, kalau bisa nggak usah ngaceng deh. Waduh, gawat, itu impoten namanya ya, itu impoten, bahaya. Jangan doa begitu. Ya, sexuality is original blessing. Sexuality is not original sin. Ya, seksualitas bukan dosa asal, tapi berkat asal. Dia berkat dari Allah. Ya, nah makanya maksud dan tujuan seksualitas itu adalah untuk eksplorasi yang pertama. Dicari, dikembangkan diri kalian. Ya, kembangin diri kalian sebagai laki-laki yang utuh, perempuan yang utuh gitu ya. Silakan kembangkan, eksplorasi diri kalian. Yang perempuan jangan ragu untuk melihat seluruh tubuhnya. Yang laki-laki juga jangan ragu. Kenali, eksplorasi itu. Ya, rekreasi.
Nikmati itu. Kalau misalnya ya, kalian sudah waktunya itu silakan dinikmati. Silakan dianggap sebagai satu kesenangan atau sukacita, nggak masalah. Unifikasi, nah itu penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Maka Alkitab bilang menjadi satu daging. Seksualitas itu bukan hanya dengan kita intercourse ya, dengan masuknya penis ke vagina, itu bukan hanya ya enak doang gitu ya. Itu ada makna simbolis ya teman-teman. Artinya kamu bersatu dengan laki-laki atau perempuan yang kamu nikahi itu. Satu daging, satu visi, satu perasaan. Gitu. Nah, jadi itu maknanya. Ya. Nah, terus kita itu juga refleksi. Ya, refleksi. Nah, itu unifikasi atau penyatuan, ya. Nah, refleksi. Refleksi itu maksudnya apa? Seksualitas itu menggambarkan hubungan Allah dengan umat. Ya, sebagaimana Allah itu digambarkan sebagai suami, gereja itu digambarkan sebagai istri. Nah, suami istri seksualitas itu adalah satu hubungan yang harmonis yang menggambarkan bagaimana Allah dengan umatnya. Terus juga prokreasi tujuannya. Tapi ini yang paling terakhir kalau taruh. Aku nggak taruh di awal. Karena apa? Karena nggak mutlak. Nggak semua orang yang menikah harus punya anak. Nggak harus. Kenapa? Tunggu nanti di sesi kedua. Ya. Ya. Oke, ya. Kita tutup dulu ya. Break berapa menit? Oke. Kok izin tanya? Oh ya, nanti pertanyaannya nanti kan ya? Sekarang atau nanti jawabnya? Pertanyaan nanti aja lah ya. Nanti ya. Kita pertanyaan biar banyak ya. Ada yang nanya, apakah mikir seks itu dosa? Karena cowok itu setiap 5 menit mikirin seks. Nah, nanti kita jawab ya. Oke. Silakan istirahat dulu 10 menit, 8:10 ya. Tuhan berkati ya. Mau dijawab dulu pertanyaannya atau kita masuk dulu ke ini? Enakan gimana? Boleh kok mungkin dijawab dulu kali ya, biar Jawab dulu nyambung. ya. Biar nyambung ya. Oke. Thank you. Kok izin tanya, tadi kau Greng bilang kalau tiba-tiba mikir seks itu nggak dosa. Cowok itu kan mikir makhluk seks kok. Tiap 5 menit mikirin seks, apakah itu juga dosa kok? Ya, mikirin seksnya itu gimana? Saya kan laki-laki juga kan, kau kan laki-laki juga. Memang kita mikirin seks, ya. Dalam arti gini, kita tuh kadang-kadang mengalami kayak rasanya, aduh pengen gitu loh. Pengen misalnya, masturbasi misalnya gitu. Pengen masturbasi, atau misalnya pengen lagi mikirin satu gambaran erotis tertentu ya, misalnya perempuan nggak pakai baju atau gimana gitu. Nah itu kan mesti dilihat lagi apa tuh mikirin seksnya, ya kan? Mikirin seks yang masih normal adalah satu, itu nggak adiktif. Dalam arti kalian misalnya terpaku pada satu fantasi seksual dan selalu ingin memenuhi itu, ya kan? Entah itu lewat masturbasi, entah itu lewat fetish. Ya, itu fetish itu kalau teman-teman pernah lihat itu cara ketertarikan seksual dengan benda-benda mati gitu ya. Misalnya kain atau perempuan yang dibalut dengan kain sampai kayak orang mati gitu ya. Itu nggak adiktif atau nggak merusak kalian. Yang kedua, pemikiran seks yang nggak salah itu atau nggak dosa itu adalah pemikiran seks yang nggak mengganggu produktivitas. Wah mikirin terus akhirnya nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, apa-apa nggak bisa, mikirnya cuma gitu. Itu nggak tepat, itu nggak tepat. Itu mengganggu ya, itu mengganggu. Nah, jadi yang wajar gimana kok? Yang wajar itu yang sesuatu yang gini loh. Kalian bisa menguasai itu. Oke, misalnya kalian tahu nih lagi mikirin apa misalnya gitu ya. Oh ya udahlah, gua lepasin. Dan itu nggak salah gitu loh. Ya ini sudut pandang kesehatan itu nggak salah. Gitu. Nah menjadi salah kalau kalian tadi adiktif, nggak produktif, bahkan sampai membawakan kepada tindakan yang bisa merusak orang, ya kan? Sampai abusive, ya. Maaf, gara-gara fantasi seksual kalian jadi misalnya perkosa orang, atau kalian melecehkan orang lain. Perempuan pun bisa melecehkan laki-laki loh, jangan salah loh. Banyak kekerasan seksual sekarang juga dialami laki-laki, tapi memang lebih banyak dialami perempuan.
Nah, fantasi seksual seperti itu harus kita tundukkan. Gitu ya, harus kita kuasai. Nggak boleh sampai itu. Nah, tapi kalau itu datang dan pergi wajar nggak kok? Itu wajar. Itu wajar sekali. Jadi kalau ada anak remaja yang nanya, itu wajar nggak? Ya wajar, nggak apa-apa, tapi kuasai. Gitu loh. Kuasai. Gitu. Tahu batas. Gitu ya, tahu batas, di mana batas kita. Ya. Jadi kalau mikirin seks itu dosa nggak? Ya enggak. Asal itu nggak adiktif, terus juga nggak membuat kita nggak produktif, dan nggak abusive. Kita nggak melukai orang lain karena itu. Ya. Dan kita sendiri tahu batasannya di mana. Gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kita sampai lewat batas itu offside ya. Oke, mau nanya maksud dari Matius 5, 28, 29 itu gimana kalau sebenarnya kita kudu maklumin diri kita yang sebenarnya mikir jorok ini, terutama cowok. Nah, itu bukan mikir jorok, itu salahnya kita. Matius 5, 28, 29 itu tergerak syahwatnya dalam arti gini, kamu udah punya istri nih, ya kan? Udah punya istri tuh. Itu kan konteksnya orang punya istri tuh di situ. Ya kan? Tapi kalau mikirin cewek lain itu berzina. Konteksnya itu percabulan gitu loh. Pikiran jorok satu hal yang bukan jorok dalam arti seksual ya. Seksual itu nggak sama dengan jorok loh. Seks nggak sama dengan jorok. Jorok tuh begini, aku mau perkosa si ini. Kalau perkosa si ini enak ya. Terus kan masturbasi sambil mikirin perkosa satu cewek misalnya. Itu jahat. Atau perempuan, kalian misalnya ada fantasi dengan satu brondong misalnya. Wah, ini kan ya seru ya. Kasusnya biar nggak ngantuk nih malam-malam nih. Dengan brondong gitu kan. Wah, ini brondong ganteng nih gitu kan. Waduh, kalian sambil masturbasi dengan bayangin kalian perkosa brondong itu misalnya. Itu jadi satu hal yang oke, itu agak melewati batas ya. Kalian harus hati-hati dengan hal itu. Nah, itu yang namanya jorok kalau melewati batas. Tapi kalau semasa masih tiba-tiba kalian berpikir misalnya lewat ada yang lewat gitulah ya. Ini nggak bisa kita ngomongin lah ya, mikir lewat itu dalam arti ya random aja gitu. Ya itu bukan satu hal yang kalian, aduh ini jorok nih. Enggak. Itu sex drive yang memang muncul karena kalian makhluk seksual. Kalian punya hormon itu. Dan itu bukan kejatuhan dalam dosa, bukan. Kecuali tadi, kalian biarin itu liar. Dan akhirnya berbuah buruk. Nggak produktif, adiktif, bahkan abusive. Kalian melukai orang. Gitu ya. Nah ini mesti dihindari, ini mesti hati-hati. Gitu. Ya, meskipun kayaknya kok kayak agak blur sih kok batasnya. Memang agak blur karena ini masalah diri dengan Tuhan. Yang tahu batas itu cuma kalian dengan Tuhan. Saya nggak bisa kasih batas yang jelas dengan seksualitas ini karena kalian yang tahu dengan Tuhan. Gitu. Nah, kalau saran aku, intinya tadi lihat 3 itu. Satu, itu bikin itu adiktif nggak di pikiran kalian. Yang kedua, kalian masih produktif nggak dengan berpikir begitu. Kalau udah nggak produktif, itu berarti udah nggak benar. Yang ketiga, abusive nggak? Kalau sampai abusive, nah itu juga bahaya. Abusive itu nggak harus selalu perkosa orang ya, nggak ya. Kalian misalnya masturbasi, sehari bisa 5, 7 kali, 10 kali. Nah itu pun perlu, itu abusive juga. Abusive sama diri kalian sendiri. Mau laki-laki mau perempuan ya. Itu abusive juga loh. Kalau terlalu banyak masturbasi itu, sorry ya, penis bisa lecet. Vagina, klitorisnya juga bisa lecet. Itu jadi akhirnya melukai kelamin kalian sendiri, organ genital kalian. Nah ini yang harus jadi pertimbangan. Gitu. Ya, fantasi seksual sejauh mana kok? Memang nggak ada batas pasti. Nggak ada batas pasti. Bagi saya ya, bagi Koko, nggak mewakili pandangan seluruh pendeta GSKI ya, nggak ya. Ini bagi saya, Grand Nixon, ya. Ini pribadi, pandangan pribadi. Karena apa? Karena tadi berangkat pikiran seks itu bukan pikiran jorok yang langsung harus ditepis. Dalam arti, waduh, nggak boleh sama sekali mikirin seks. Nggak bisa, itu akan lewat, akan random lewat gitu. Nah terus masalahnya gini, setiap banyak anak muda, banyak remaja itu dia ketika lewat random begitu dia langsung memblame dirinya berlebihan dengan fantasi seksual itu. Seakan-akan, aduh aku masih mikir jorok, aku nggak pantas ketemu Tuhan, aku nggak pantas ke gereja, aku nggak pantas pelayanan. Nah ini akhirnya jadi keliru. Itu fantasi yang harus ditundukkan, dikuasai, bukan diingkari. Gitu. Itu kan lewat bisa aja. Kalau bahasa Omeras, dia lewat ya, burung tuh bisa lewat, tapi kita jangan biarin dia hinggap sampai bersarang, bertelur di sini, jangan. Itu kata lain dari jangan sampai itu bikin kita nggak produktif atau bahkan abusive sama diri sendiri. Itu bahasa lainnya begitu. Ya, nah, itu. Nitip pertanyaan, pakai nitip gimana sih? Tapi gimana kok dengan pemahaman seperti ini yang bila diajarkan secara massal akan menciptakan budaya seperti di Eropa, budaya berpakaian minim. Dulu kan Barat atau Eropa nggak ada yang berpakaian minim. Oh, masalah pakaian kan itu masalah budaya, ya kan? Masalah budaya.
memang gini ya, Indonesia itu nggak gampang dan kita nggak bisa ngomong begini di publik ya. Tapi kan poin Koko tadi bukan kita mengajarkan bahwa orang tuh boleh pakai baju minim. Ya udah kalau bisa telanjang aja. Kan bukan itu. Poin tadi yang saya sampaikan adalah masalah itu bukan di perempuan tapi di laki-laki. Itu masalahnya. Kan konteksnya tadi soal tubuh perempuan ya. Tubuh perempuan sebagai dosa. Nah, jadi konteksnya bukan saya mengajarkan berpakaian minim atau bahkan telanjang. Maaf ya. Itu bukan goal aku. Goal aku adalah gini, mau orang telanjang, kalau kamu bersih pikiranmu, artinya kamu bisa menghormati tubuh orang lain, tahu bahwa ini ada batas antara aku sama dia karena dia bukan pasanganku. Nggak akan kita gimana-gimanain. Gitu loh. Nah, tapi gini loh, mau bajunya tutup sama kayak ninja gitu, cuma tinggal mata ya. Tahu kan ninja ya? Semuanya ketutup, tapi begini. Teman-teman tahu nggak? Itu pun terjadi sexual abuse. 23%, kalau nggak salah ya angkanya, 23% kejahatan seksual terhadap perempuan terjadi ketika perempuan mengenakan baju tertutup dan longgar. Itu berarti apa? 23% itu 1/4 loh. 1/4 loh. Itu berarti apa? Kekerasan seksual itu bukan masalah baju. Masalah apa? Nih. Nah, ini nih kita nih. Ya kan? Bukan masalah baju. Jadi gini, perempuan di Indonesia gimana konteks Indonesia? Ya jangan mancing juga, jangan mancing dalam arti gini loh. Oh, gue mau pakai baju bikini aja deh. Ya nanti lu ditangkap polisi. Kayak kemarin Dinar Candy kan ditangkap polisi gara-gara pakai bikini di tepi jalan kan. Dosa nggak kok? Yang nggak dosa sebenarnya. Karena baju orang tuh nggak ada masalah gitu loh. Lu mau pakai baju apa aja bebas. Tapi gini, jangan sampai kebebasan kita ini kita pergunakan untuk menyandung orang lain. Kan Paulus ngomong gitu kan. Jangan sampai nyandung. Kamu bebas. Perempuan mau pakai baju apa aja bebas. Kalau di rumah ya, itu bebas. Mau apa aja boleh. Tapi hati-hati kalau ada om, ada apa ya orang asing itu hati-hati. Ya mesti hati-hati juga. Kadang-kadang ada orang yang nggak siap gitu ya. Itu pertimbangannya banyak. Tapi intinya perempuan badanmu tidak salah. Apa yang kamu pakai itu bukan kesalahanmu. Nggak ada namanya perkosaan itu jadi gara-gara perempuannya nakal. Nggak ada, itu laki-lakinya yang najis. Laki-lakinya emang yang orangnya porno gitu ya. Ya udah gitu loh. Jadi perempuan jangan menyalahkan tubuhmu. Wah terlalu semok lah, terlalu apalah. Ilah. Dia yang nafsu nyalain orang. Gitu kan istilahnya ngomong kasarnya gitu kan. Nah, yang perempuan senang dibela. Nanti tunggu ya ada. Tapi benar itu apa ya? Ini perlu kita hancurin stereotip begini loh. Ini apa ya? Toxic. Ini toxic. Dan Tuhan nggak senang pasti. Ini nggak adil buat perempuan. Nggak adil. Perempuan, maaf ya teman-teman. Ini kita cerita ekstrim ya. Ada berapa kasus perkosaan teman-teman? Ketika perempuan diperkosa, dia lapor ke polisi. Tahu nggak pertanyaan polisi apa? Kamu menikmati nggak itu? Kalau kamu menikmati, kamu nggak diperkosa artinya. Kamu memang demen juga. Tuh gila nggak? Buktinya apa kata polisi? Tuh vagina kamu berair, basah. Itu berarti kamu menikmati dong. Tuh gila nggak? Apakah respons biologi seseorang dengan vagina basah, perempuan ya, itu artinya dia menikmati hubungan seksual? Oh, nggak sesimpel itu Ferguson. Nah, ini masalah kita ya. Ini terjadi loh, ini real. Ditanyain kamu pulang jam berapa? Oh, malam. Oh, pantesan kamu diperkosa. Loh, emang perempuan pulang malam jadi sah untuk diperkosa? Kan nggak gitu cara mikirnya dong. Ya kan? Nah, itu masalah-masalah yang terjadi karena laki-laki itu patriarki ya. Itu bahasa nanti deh. Itu bahasa nanti ya. Kalau kita belajar studi gender ya. Nanti kalau teman-teman niat masuk kelas, aku ada kelas namanya pelayanan berbasis gender. Kalau teman-teman masuk ke, nggak harus daftar kayak Kumene ya, tapi kok aku pengen sit in dong, aku pengen duduk dong di kelas Koko, kelas gender. Nah, kita ngomongin yang gini-gini. Waduh, seru deh pokoknya. Ya, pokoknya lebih ekstrim lagi. Oke. Boleh tahu dong sudut pandang Kogren tentang perempuan yang ingin menunjukkan dirinya, pamer untuk menarik perhatian cowok itu gimana? Bagaimana juga dengan perbedaan batasan kebebasan berekspresi, bermoral, masyarakat dengan tunduk tulus dalam berteman? Aduh, ini berat banget nih. Bagaimana dengan perbedaan batasan kebebasan berekspresi, bermoral di masyarakat dengan tunduk tulus dalam berteman maupun bertuhan? Wah, oke. Gini, perempuan yang ingin menunjukkan dirinya atau pamer itu juga bukan semata-mata karena perempuannya. Tapi ingat teman-teman, ada asap pasti ada apinya, ya kan? Kenapa perempuan begitu? Karena ada konstruksi sosial, ada bangunan sosial yang membuat perempuan itu, ya gue mesti begini, kalau gue nggak begini nggak kelihatan, ya kan? Kayak kita aja lah, mungkin gimana tuh, apa namanya?
Di kelas misalnya, dosen kita sangat tertuju pada satu orang gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak pamer, kita nggak dalam tanda kutip ya, kalau kita nggak jual diri kita, dosen tuh nggak ngeh kalau kita tuh kerja juga gitu loh. Kadang-kadang kita mesti begitu, terpaksa karena sistem, karena struktur gitu loh. Nah, itu bisa terjadi karena itu ya. Karena budaya patriarki, perempuan ditempatkan sebagai sosok pemikat. Oh, gue mesti menarik nih. Oh, badan gue mesti langsing, muka gue mesti cantik, ya kan? Sampai kayak tirus begitu, sampai habis gitu kan. Sampai kayak udah kayak papan gitu, tajam kayak pensil kan. Wah, gue mesti diet nih, gue mesti gini supaya laki-laki suka sama gue. Nah, itu bukan masalah perempuan aja loh. Itu bukan salah perempuan. Kenapa perempuan begitu? Karena sistem menuntut dia begitu. Jadi bukan salahnya perempuan, meskipun memang ada salahnya juga. Kenapa dia mau ikut? Ada, kita kalau mau cari salahnya bisa. Cuma itu bukan salahnya total. Itu sistem dunia yang membuat akhirnya dia begitu. Nah, makanya kita harus pintar-pintar. Kita mesti lihat beyond the case, melampaui kasusnya. Ya, ada struktur sosial nggak adil, gitu ya, apalagi terhadap perempuan. Bagaimana juga dengan perbedaan batasan di kebebasan ekspresi? Aduh, intinya kamu nggak melukai orang lain, ya, nggak merugikan orang lain. Udah itu moralitas yang namanya kebebasan berekspresi ya. Jangan kamu kebebasan berekspresi cuma ngelukain orang lain. Misalnya kita ngomongin pejabat, wah pakai kata-kata kasar, anjing, setan apa, wah dasar republik sinting misalnya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kritik dengan akademis, kritik dengan berkelas. Ya, yuk masuk sesi 2 kok. Iya, oke. Maaf. Masturbasi dosa nggak? Nah, nanti ya kita belajar ya. Oke, bentar ya. Di bawah ya. Oke. Kalian nih kita bahas isu-isu kontemporer ya, isu-isu zaman now. Ya, oke tinggal setengah jam nih. Aduh, selesai nggak? Kalau nggak selesai ya udah deh. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini 8 etikanya ya tadi ya. Seksualitas itu dilakukan pada ikatan pernikahan. Kalau Kristen ya, ini etika dasar Kristiani ya. Bertanggung jawab, aman dan sehat, tidak mencederai hak orang, tidak mengeksploitasi, dilakukan dalam persetujuan atau konsen ya. Kenapa konsen itu penting? Kan udah nikah kok, kan udah pasti setuju. Hati-hati. Ada yang namanya marital rape, perkosaan dalam hubungan pernikahan. Perempuannya lagi capek, lagi pengen istirahat, laki-lakinya pengen. Ayo, kamu mesti, ini aku laki-laki loh, kepala rumah tangga loh. Kamu mesti turutin. Ini suara Tuhan. Nah, pakai gitu-gitu. Ada ngomong gitu loh. Nah, itu namanya marital rape. Perkosaan dalam pernikahan. Hubungan seksual yang sehat, meskipun dalam pernikahan, tetap dalam persetujuan. Ya. Dan ingat, harus mencapai kepuasan bersama. Laki-laki, ya ini terlalu ekstrim. Ini buat pernikahan ya nanti ya sebenarnya ya. Cuma ya, ini emang dasar etikanya mau gimana. Aku sampein aja lah ya. Padahal ini teman-teman belum sampai sini mungkin, tapi nggak apa-apa lah, ini buat bekal ya. Kalau ini nikah kan udah dapat bekal lah istilahnya ya. Jadi kalau kalian berhubungan seksual, nggak boleh laki-laki habis selesai ejakulasi, ya. Ejakulasi itu keluar maninya, keluar spermanya, udah tidur, nggak mikirin perempuannya, udah orgasme tidur, udah, marah. Jangan, itu namanya tidak adil. Harus mencapai kepuasan bersama. Perempuan pun bisa mencapai kepuasan seksual. Nah, itu harus dieksplorasi, mesti pelajarin. Nanti kalau udah dekat nikah, pelajarin itu. Sekarang boleh nggak? Oh, boleh aja sekarang, nggak apa-apa juga. Yang penting kalian bisa kontrol diri ya, jangan coba dulu. Pelajarin itu, nggak apa-apa, nggak salah untuk apa ya? Baca-baca artikel seks di Kompas, di Detik, nggak salah. Bagaimana cara mencapai orgasme laki-laki perempuan itu gimana sih? Nggak salah. Itu pengetahuan kok. Dan itu baik kok. Asal kendalikan dirimu. Ya, tahu itu bagus, justru harus tahu supaya nanti kalau nikah nggak akhirnya melukai pasangan gitu loh. Kita puas sendiri, pasangan selalu kayaknya nggak puas, kayak ada yang kurang ya di hubungan seks ya. Istri biasa istri, kok ada yang kurang ya apa ya? Tapi gue nggak ngerti juga. Nah, istrinya juga nggak ngerti, jadi dia berdua ini orang buta menuntut orang buta gitu. Yang laki-laki nggak ngerti bahwa perempuan harus dipuaskan, yang perempuan juga nggak ngerti bahwa diri dia harus dipuaskan. Jadi akhirnya dia ngerasa kurang tapi kayaknya nggak tahu mau kurangnya apa. Nah, ini harus dipelajari teman-teman. Nanti mesti eksplorasi ya. Karena seksualitas itu harus dieksplorasi, mesti dipelajarin. Sama kayak eksplorasi skill, kemampuan kalian, bakat kalian itu sama. Seksualitas itu mesti eksplorasi juga. Ya. Nah, mungkin aneh, kok eksplorasi seksual? Ya emang gitu. Itu kan buatan Allah. Ciptaan Allah yang kita rayakan dalam diri kita. Kita rayakan. Kita celebrate. Bukan kita tolak. Ya. Nah,
Gimana nih dengan isu-isu seksualitas? Nah, kayak seks luar nikah. Nah, ingat teman-teman, kalau kita mau tanggepin, misalnya ada orang yang nanya, nih kita kan masuk implikasinya nih, masuk implikasi ya. Gimana sih kalau di pelayanan nanti ada remaja kita yang melakukan hubungan seks luar nikah? Nah, begini, kita harus landasi dan pemikiran begini teman-teman. Bahwa seksualitas itu dilakukan, ya ini hubungan seks ya, hubungan seks dalam konteks ini ya, dalam penyatuan pada sebuah perjanjian. Dalam hal ini perjanjian nikah. Marriage covenant. Ya. Kenapa pernikahan itu disebut covenant bukan agreement? Karena covenant itu paling kuat. Itu bahasa Inggris untuk paling kuat dalam satu perjanjian. Ya, makanya kita mesti ingat dulu nih pertama. Kalau hubungan seksual intercourse itu dilakukan dalam perjanjian nikah. Ya, jadi pandangan Kristen itu jelas dalam pernikahan. Kristen tidak menerima seks luar nikah. Kita nggak membenarkan tindakan itu. Seksualitas, yes. Seks baik, yes. Tapi seks luar nikah, itu tidak. Kenapa? Karena teman-teman lihat, memang mereka bisa memiliki persetujuan, consent atau agreement. Nih. Seks luar nikah bisa memiliki persetujuan. Tapi berpotensi menciderai. Tadi ingat kan? Nih, di sebelahnya. Etika Kristen tentang seks itu tidak boleh menciderai hak seseorang, harus respectful. Ya. Nah, ketika orang tanpa ikatan melakukan hubungan seks, itu ada potensi menciderai, meninggalkan ketika udah nggak ada rasa cinta, ya kan? Ibaratnya udah dipakai dibuang, udah habis manis sepa dibuang. Itu melukai, menciderai. Nah, hubungan seks menjadi kudus karena adanya komitmen. Itu menjadi apa ya, satu hal yang kita rayakan karena ada komitmen, ada ikatan batin, ikatan spiritual. Jadi ketika kamu hubungan seks dengan istrimu atau suamimu suatu hari, teman-teman, ya, itu hubungan batin, bukan cuma hubungan penis dan vaginamu. Enggak, bukan cuma penis dan vagina kita doang, tapi itu hubungan batin kita. Ada emotional attachment, keterhubungan emosi. Bahkan kalau dalam Kristen kita percaya ada spiritual attachment atau spiritual engagement. Perjumpaan spiritual antara rohani kalian dengan istri atau suami kalian. Jadi seks itu dalam banget teman-teman. Makanya dia suci. Suci itu karena punya makna yang dalam banget. Gitu. Makanya kalau nggak pakai komitmen, nanti menciderai itu. Akhirnya seksualitasnya dangkal dan bahkan melukai. Berapa banyak orang yang gantung diri karena, maaf ya, konstruksi gender di Indonesia kan begini. Kalau perempuan udah nggak perawan, istilahnya udah nggak ori lagi, udah. Wah, udah nggak ori. Gitu kan digitu-gituin ya. Akhirnya banyak bunuh diri. Ya, banyak bunuh diri. Karena merasa yang perawan, nggak berharga, mahkotanya udah hilang. Padahal mahkotamu itu bukan di vaginamu. Mahkota perempuan itu bukan di kelaminnya. Mahkota perempuan itu di karakternya. Jadi kalau udah pernah misalnya maaf ya, udah pernah diperkosa, tetap dia berharga. Tetap dia perempuan berharga. Ya, ini cerita dikit ya. Dulu gue pikiran ya, sebelum gue studi gender, gue belajar lebih dalam soal gender sama seksualitas, gue nggak mau lo nikahin seorang perempuan yang nggak perawan. Karena bagi gue keperawanan penting. Artinya dia bisa jaga diri. Tapi hari ini setelah gue belajar, maaf ya, ini bukan ngomong besar nih ya. Misalnya istri gue selingkuh pun hari ini ya, istri gue selingkuh ya, gue tetap bisa terima dia balik. Gue nggak akan mikir, wah dia udah kotor nih. Bagi gue bersih atau kotor itu bukan di kelamin, tapi di hati. Ini apa namanya? Ini cerita sharing gitu. Nah, kenapa seks luar nikah kita nggak anjurin atau kita bahkan melarang itu? Karena itu banyak potensi menciderai. Terutama di Indonesia ini masih sangat tabu dengan yang namanya ketidakperawanan gitu ya. Nah, ini yang akhirnya kita sebenarnya juga harusnya nggak usah gitu loh. Ya tapi gimana ya? Nah, makanya itu kita jaga supaya nggak ada satupun yang berhubungan seks di luar nikah. Ya, supaya tetap semuanya baik-baik saja. Dan lebih dari itu teman-teman, seksualitasmu itu satu hal yang istimewa. Ya kan? Istimewa. Jadi jangan pakai buat ya 2, 3, 4 orang, 5 orang, nggak usah gitu. Itu istimewa gitu loh. Kayak hati aja ya kan, hati kan pemiliknya cuma satu. Coba mau nggak diduain, ditigain, dimadu kan nggak mau ya. Nah sama seks luar nikah kenapa nggak boleh? Kenapa nggak usah? Kita nggak menyarankan itu. Kenapa? Karena itu untuk orang yang spesial. Tapi kalau udah terjadi gimana kok? Tetap kamu berharga, nggak apa-apa, udah lewatin. Carilah orang yang bisa terima kamu. Gitu ya.
Itu. Nah, bagaimana nanggapinnya? Nah, nanggapinnya gimana nih kalau ada anak-anak remaja atau pemuda yang ngalamin ini ya? Ajak bicara secara personal, ya. Cari tahu akar penyebabnya lebih dalam dulu. Jangan langsung ngejudge, ya. Tempatkan diri sebagai pendengar, bukan polisi moral. Ya, banyak orang jadi polisi moral. Wah, lu udah begitu, nggak tepat lu dosa lu gitu. Udahlah, tobatlah lu. Dengerin dulu, cari tahu akar masalahnya apa. Biasanya orang melakukan hubungan seks di luar nikah itu karena dia butuh kasih sayang, butuh afeksi, ya. Butuh orang yang dekat sama dia nggak dapat kebutuhan itu. Nah, kita bisa memahami kalau begitu. Nah, kalau kita udah tahu misal akar masalah karena dia nggak punya hubungan yang baik dengan keluarganya, jangan kita takut-takutin. Wah, kamu kalau nggak kayak begitu nanti kamu susah cari jodoh loh. Nah, jangan, itu salah, itu polisi moral. Ya, kita harus berdialog sama dia, bukain mata dia mengenai kepuasan yang sementara yang kamu dapat. Nanti kamu rugi loh. Misalnya nih perempuan, yang biasanya paling rugi itu perempuan. Satu, karena konstruksi gender tadi. Perempuan tuh kalau di Indonesia tuh dilihat pasti kalau udah nggak perawan tuh jelek atau barang bekas, barang second. Itu pertama ruginya. Kedua, mohon maaf ya, kalau perempuan itu dalam hubungan seksnya dia nggak aman, itu bisa hamil, ya kan? Atau kena penyakit menular seksual. Itu yang kita mau hindari. Hati-hati, itu kerugian. Gitu loh. Jangan sampai hamil dengan orang yang kamu tidak benar-benar punya komitmen untuk hidup bersama dia. Gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ajarin nanti remaja atau pemuda yang kita temuin untuk melihat ini. Lebih kalau kita ngomong soal seks itu bukan, ini salah, ini benar, ikutin yang benar. Jangan gitu, itu polisi moral. Ajak dia nimbang sendiri. Ajak dia mikir. Kalau melayani anak muda zaman sekarang tuh ajak dia mikir. Ya. Jadi arah kita tuh bukan, ini bener loh, lu salah lu kalau gitu lu sesat lo, masuk neraka lo. Ah, hati-hati teman-teman. Itu anak muda bakal lari dari kita, bakal mundur. Percaya deh. Pelayanan kayak begitu pasti orang mundur. Meskipun kamu dekat sama dia ya, itu pasti mundur. Orang tuh butuh dipahamin. Bukan kompromi loh ya, dipahami. Dipahami, dengerin, pelan-pelan kita jalan sama dia. Apalagi dengan orang yang mungkin lebih jauh sama kita, nggak terlalu dekat, tapi dia datang konseling sama kita, karena kita mentor misalnya. Nah itu mesti lebih lama lagi berdialog sama dia. Nggak bisa kita langsung, wah itu masalah tuh, lu mesti gini, gini, gini. Akhirnya kita nggak dapat akar masalahnya. Kita cuma kasih dia resep ya, kayak orang obat tuh ya. Tapi nggak ajarin dia, gimana cara minum resep itu. Kenapa lu mesti minum apa yang gua resepin? Dia nggak paham. Dia cuma tahu ini resepnya begini. Tapi ditanya, kenapa lu mesti minum itu? Nggak tahu, disuruh aja. Sama kayak kita misalnya ngomong, lu jangan hubungan seks luar nikah ya. Kenapa? Ya nggak boleh aja. Ya gimana, kita aja capek digituin ya. Kita yang nggak mau, ya kan? Nah, ayo kita dialog. Bukan debat, tapi dialog. Ya, komunikasikan nilai Kristen tentang seks dan temukan solusi-solusi untuk mengendalikan diri. Kasih tahu dia nilai Kristen tentang seks itu apa sih? Tadi dalam pernikahan, seks itu bagus kok, nggak salah. Cuma lu mesti bisa kendaliin diri. Nah, solusinya gimana? Ayo. Nah, beda case, beda solusi ya. Kalau seks di luar nikahnya belum sampai hamil, beda. Dia masih bisa kita tarik, ya kan? Tapi kalau udah sampai hamil, nah beda kasus lagi. Itu mesti tanya ke mentor yang lebih senior tuh. Ya. Kalau udah sampai hamil, apalagi udah mulai kandungannya 2 bulan, 3 bulan, apalagi beda agama, waduh, ini lebih sulit lagi nih. Ya kan? Ini kasus lebih kompleks nih. Udah nggak nikah, masih sekolah atau kuliah, beda agama lagi. Orang tuanya beda suku lagi. Nah, beda suku masalah lagi di Indonesia kan. Nah, ini nanti lebih kompleks lagi. Nah, tapi teman-teman mungkin belum sampai yang situ. Tapi kalaupun sampai di situ, minta advice dari yang lebih di atas. Seperti misalnya Kak Ais ya, atau Kak Roy, Kak Davin ya, Ko Epen, ya silakan diskusi sama mereka karena mereka pasti juga punya insight yang baik, yang sangat bagus untuk menuntun kita. Ya. Oke, lagi. Nah, gimana dengan yang non heteroseksualitas? Nah, yang homoseksualitas lah, yang biseksual lah, yang aseksual lah. Nah, ini gimana nih kok? Kalau ketemu yang begini-gini nih kok, kita bingung nih. Nah, gini, kalau ngadepin orang-orang begini, teman-teman, lihat. Pertama, pahami bahwa setiap orang punya pengalaman ketubuhan yang beda-beda. Ya. Jadi pahamin dulu. Lu jangan paksain diri lu yang hetero. Hetero tuh maksudnya cewek suka cowok, cowok suka cewek gitu ya. Yang dalam tanda kutip di Indonesia tuh normal ya. Meskipun normal ini melukai teman kita ya.
Karena mereka begitu pun mereka bukan mau sendiri kan, mereka tuh dapat dari ketika mereka lahir emang begitu. Atau ketika mereka puber mereka udah ngerasa begitu. Nah, oke lah, tapi kita pakai kata normal lah ya, biar gampang ya. Biar teman-teman juga paham. Tapi normal itu jangan dipakai ketika aku dengan ngomong dengan orang homoseksual ya. Jangan ya, itu melukai perasaan dia. Artinya dia nggak normal. Ya, dia nggak normal, dia cacat berarti itu. Itu kan kasihan. Ya, jangan pakai kata-kata yang melukai. Nah, mereka kita yang normal jangan pakai pengalaman kita nih buat tubuh mereka. Oh, lu jangan begitu, lu masih paksa, lu masih bisa perempuan, masih bisa suka perempuan kalau laki-laki. Yang perempuan kita kasih tahu, lu masih bisa suka sama laki-laki, lu belajar pacaran coba. Waduh, nggak bisa. Memaksa orang non hetero, orang homo, orang bi ya misalnya ya, untuk jadi hetero itu sama sulitnya dengan memaksa kalian yang heteroseksual untuk jadi homoseksual. Itu sama sulitnya. Kayak misalnya kalian cowok ya, suka cewek, sekarang disuruh homo. Coba suruh laki-laki berdua telanjang bareng. Ciuman coba, bisa nggak? Waduh, ih najis gitu kan. Pasti gitu ngomongnya kan. Yang perempuan sekarang, kalian sukanya sama laki-laki kan? Terus suruh laki-laki perempuan sama-sama telanjang, sama-sama ciuman, bisa nggak? Nggak bisa loh, susah itu. Itu bisa, ih apa sih? Ya kan? Nggak usah sampai ciuman deh, bayangin aja. Kalian pelukan sama cewek tapi dengan perasaan emosi ya. Perasaan seksual ya, bukan cuma pelukan dalam arti kayak perpisahan atau sedih, nggak gitu ya. Itu susah loh. Itu nggak bisa loh. Nah, makanya kita mesti pahamin dulu. Kenali orang yang kita layani, teman-teman. Kenali. Gunakan sogi. Nah, ini nih. Ini alat ukurnya nanti nih ya. Nanti aku ajarin di akhir. Di slide ini habis nih. Sogi atau gender bread person untuk mengidentifikasi atau mengenali siapa yang kita layani. Pakai sogi dulu. Ya kan? Sebelum kita bisa kasih solusi. Kalau kamu nggak kenal dia, gimana mau kasih solusi? Masuk akal toh? Makanya kenalin dulu baru nanti solusi. Nah, oleh karena itu hindari sok tahu. Wah, kamu tuh kalau homo tuh ya, kalau aku baca-baca ya di koran ya, itu bisa berubah loh, itu bisa sembuh loh. Pasti bisa. Dengan kuasa Tuhan kamu bisa. Aku doain ya, mau nggak? Kita doa pelepasan. Hati-hati teman-teman. Itu udah ada penelitiannya. Dan itu lebih ini ya, orang yang dinasehati untuk mengubah orientasi seksualnya, itu 3 kali lipat lebih berpotensi untuk bunuh diri karena depresi dibanding mereka yang diterima. Lihat, mereka yang nggak dipaksa untuk, oh kamu harus berubah nih dari homo ke hetero. Itu 3 kali lebih tinggi potensinya untuk bunuh diri. Artinya apa? Jangan sok tahu kita. Kita masih belajar dulu. Simak dengan baik dan berusaha pahami pengalaman ketubuhan, pengalaman mereka yang kita layani. Ya, pahamin dulu apa yang dia alami. Udah sampai tahap mana nih? Apakah dia baru sampai tahap fantasi? Atau dia sudah sampai tahap praktek? Dia melakukan hubungan seksual sesama jenis misalnya. Nah, gimana? Udah sampai mana nih? Ya kan? Kalau masih fantasi, kita masih bisa ajak dia untuk menegosiasikan, ya, menegosiasikan antara kebutuhan dirinya sama nilai yang dia pegang. Kita masih bisa ajak dia untuk sinkronin gitu loh. Tubuh dia kan pengen banget berhubungan ya, udah fantasi soalnya kan, pengen banget nih tapi belum ada pasangan. Nah tapi kita ajak dia mikir, nilai Kristen begini yang kita pahamin ya. Nah kamu gimana? Coba pikirin yuk. Nah kayak gitu kan nanti akhirnya ada masalah di orang tua gitu-gitu ya. Kita ajak dia untuk negosiasi, gitu ya, negosiasi. Nah beda sama yang udah berhubungan seksual sama jenis, apalagi udah pacaran. Nah ini beda lagi nih penanganannya. Kalau udah misalnya pacaran, udah pernah berhubungan, nah kita masih dengerin dulu sejauh apa, sedalam apa, gitu ya. Apa yang kamu alami, kenapa kamu begitu. Nah, sebenarnya orientasinya itu nggak salah. Ya. Dosanya itu bukan di orientasi seksualnya. Kamu suka sama orang itu, misalnya sama-sama jenis, bukan kamu yang dosa. Itu kan kamu dapat dari ketika kamu puber kan. Waktu kamu puber kamu ngerasain. Dan kamu nggak pernah pengen hal itu. Ya kan? Pertama ajak dia untuk menerima diri dulu. Nah, tapi yang kedua nanti kita ajak dia untuk berpikir bahaya nggak kalau misalnya kamu gonta-ganti pasangan gitu ya. Ya kan? Kan ada bahaya namanya HIV, ada namanya AIDS ya kan. Itu mesti kita ajak pikir juga. Gitu loh. Orang tua gimana? Kita mesti pikirin.
Nah, solusinya jadi jangan langsung, wah lu selibat aja ya, lu nggak usah nikah. Wah, jangan ke situ. Kita dengerin dulu, pahamin dulu, ya kan? Akarnya dari mana, pengalaman dia apa aja. Bukan kepo loh ya, beda loh. Orang tuh banyak yang kepo. Pengen tahu dia udah ngapain aja sih, sejauh apa aja sih, pengen tahu ah. Nah, ini salah nih, yang kepo-kepo ini jangan ya. Jangan konseling orang untuk tujuan kepo, ya. Jangan. Nah, jauhi kesan, sorry. Oh ya, sorry. Udah masuk saya tanya jawab ya. Jam berapa sih? Oh, 24.3, oke. Jauhi mengesankan ia berdosa, ya. Sebaliknya tekankan bahwa dia diterima apa adanya dan berharga. Bimbing dia untuk memilih keputusan yang tepat, bukan mendikte ya, teman-teman ya. Bukan mendikte. Dalam bimbingan perlu memberikan pandangan berimbang tentang sisi positif dan negatif suatu pilihan. Biarkan dia memilih, ya. Jangan mentang-mentang karena dia, wah ini udah homoseksual nih, wah ini mesti cepat-cepat diubah, kalau enggak dia nanti binasa nih. Ya ampun teman-teman. Yang namanya homoseksual sama orang nggak berintegritas itu sama aja dosanya. Ya, orang ngomongnya suka bohong, pelit, ya itu juga dosa yang bisa bikin dia binasa, sama aja. Jadi jangan mengglorifikasi atau membesar-besarkan dosa homoseksualitas seakan-akan final terus fatal gitu ya. Itu sama juga dengan dosa lain. Jadi kita jangan perlakuin dia tuh kayak orang paling berdosa sejagat raya gitu loh. Ya ini kesan-kesan yang sering kita timbulin nih kalau orang homo tuh, homo, wah gila lu. Nah gitu kan. Jangan gitu, nggak boleh. Ini hal apa reaksi-reaksi yang bisa bikin orang tuh tersandung, nggak nyaman. Gitu ya. Nah, ini gender bread person, teman-teman. Nah, teman-teman mesti tanyain identitas dia gimana ya. Nanti ada nih. Aku ada apa namanya? Gambarnya lebih bagus ya. Ini kecil kayak nanti teman-teman nggak kelihatan. Nah, pahamin dulu nih identitinya gimana, dia tuh memahami diri laki-laki atau perempuan. Attraction dia sama siapa, ya kan? Expression dia gimana, nah, seks dia apa. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini ada panah 2 menuju ke arah sana ya. Teman-teman lihat nih. Ini tuh kalau kayak gender identity, ini bukan satu panah yang ke sebelah kanan, terus ada satu panah ke sebelah kiri loh. Bukan loh. Ini 2 panah ke sebelah sini. Terus teman-teman lihat, kalau makin kiri itu makin redup kan warnanya ya. Makin kanan makin terang ya. Ya enggak? Nah, ini artinya apa? Dalam diri seseorang itu bisa ada kelaki-lakian dan keperempuanan. Jadi laki-laki dan perempuan tuh nggak biner gitu loh. Oh kalau laki-laki ya laki-laki aja, nggak mungkin ada perempuannya. Oh kalau perempuan ya perempuan aja, nggak mungkin ada laki-laki. Enggak. Ternyata penelitian terbaru menemukan ya, orang itu identitasnya nggak gitu, nggak kiri kanan, nggak hitam putih. Tapi bisa mungkin keperempuanannya 80% misalnya. 20% laki-laki, bisa itu. Jadi dia sistemnya tuh begini, gradasi. Ya. Tebel tipis. Perempuannya tebel, laki-lakinya tipis. Ya kan? Atau laki-lakinya tipis, laki-lakinya tebel, perempuannya tipis. Gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti nih. Bisa belajar ya. Nanti coba searching di YouTube aja SOGI gitu atau gender bread person, itu bisa penjelasan lebih lanjut ya. Tapi tadi aku udah jelasin bahwa nanti teman-teman lihat nih identifikasi orang yang kita layani itu dengan ini. Dia gimana sih identitasnya? Tanyain, lu melihat diri lu laki-laki atau perempuan? Nah, terus lu sexually attracted tuh siapa? Tertarik secara seksual pada siapa? Beda loh dengan ketertarikan romantis. Ada orang suka pacaran sama jenis, tapi berhubungan seksualnya sama lawan jenis. Nah, ada yang begitu. Ada loh. Sukanya hatinya sama sesama jenis, tapi berhubungan seksualnya sama lawan jenis. Nah, bingung nggak? Kalau kita kan jelas ya, laki-laki sukanya sama perempuan ya kan, hatinya maupun berhubungan seksnya ya kan. Tapi ada di luar sana orang yang hatinya sama laki-laki, sesama misalnya laki-laki, tapi berhubungan seksnya sama perempuan. Ah, bisa begitu. Nah, ini nanti kita mesti makanya identifikasi dulu orang yang kita layani, terutama kalau bicara soal LGBT ya, homoseksualitas, heteroseksualitas dan lain-lain. Ini mesti kita pahami dulu. Nanti bisa searching lagi di YouTube ya, biar cepat. Nah, masturbasi gimana? Nah, ada 3 posisi nih. Nah, silakan. Kalau kita posisinya di mana? Posisi kita tuh di tengah ini nih, di tengah. Ya. Posisi kita itu nggak melihat masturbasi sebagai wah, tolak sama sekali ya. Kalau teman-teman pernah dengar Om Eras khotbah ya, Om Eras itu bakal nanya, masturbasi ini dilakukan oleh siapa? Kedewasaan rohaninya seberapa jauh? Kalau masih belum dewasa rohani ya wajar. Gitu ya, dia masih jatuh 1-2 kali gitu ya, masih masturbasi. Ya, itu memang apa namanya?
kecenderungan yang sedang dia berusaha kuasai dalam proses. Gitu. Jadi ya itu nggak salah dalam arti itu fatal, kamu masih diterima gitu ya. Tapi yuk kita berusaha untuk mengendalikan itu. Ya. Nah, ketika ada misalnya konseling sama kita, pahami alasan seseorang untuk masturbasi. Dengarkan pengalamannya dengan seksama. Jangan kita langsung dikte, jangan langsung kita kasih resep gitu ya, jangan. Bila masturbasi ada pada tahap adiktif atau sangat kecanduan gitu ya, menghalangi produktivitas, fasilitasi untuk bertemu psikolog. Ya, kita bukan psikolog, jadi kita nggak bisa. Ayo kita ke psikolog. Masturbasi tidak bisa dilepaskan dengan doa. Ini ya, jangan ya. Jadi kalau ada orang masturbasi, jangan lepasin roh masturbasi. Itu nggak ada roh masturbasi, teman-teman ya. Masturbasi itu kebiasaan, bukan roh. Ya. Nah, child free boleh nggak nih yang terakhir nih? Nah, teman-teman mesti kadang-kadang tuh kalau orang ngomong child free ya, itu kan Kejadian 1 ayat 26 28 kok. Itu gimana tuh? Nah, teman-teman mesti ingat dulu itu banyak kematian anak-anak. Jadi makanya di konteks Alkitab itu seakan-akan ya beranak cucu itu sangat wajib. Kenapa? Karena konteks geografisnya itu bisa bahaya kalau nggak ada anak. Nggak ada tenaga kerja, ya kan? Banyak anaknya mati karena penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Nah, itulah kenapa di Alkitab itu kesannya sangat mendukung orang beranak cucu. Tapi ternyata pilihan untuk tidak memiliki anak adalah sebuah kemungkinan yang juga ditawarkan oleh Alkitab. Buktinya siapa? Yesus, Paulus, itu kan nggak punya anak, nggak punya, bahkan nggak menikah. Ya kan? Nah, bagaimana menghadapi anak dengan pemikiran radikal? Misalnya ada anak remaja nih, wah dia radikal gitu ya. Mikirnya jauh banget, pintar banget gitu, kritis banget. Nah, dengerin dan pahami. Jika belum memahami suatu isu, kita akui aja dan cari tahu. Terutama soal seksualitas ya. Seksualitas itu kan sensitif, jadi kita cari tahu dulu. Utamakan dialog ketimbang khotbah. Jangan khotbahin dia gitu loh. Apalagi isu-isu baru kayak child free ya. Kita mesti belajar dulu. Ya. Oke, kira-kira itu aja dan ini sifatnya pengantar teman-teman. Sorry aku nggak bisa kasih banyak karena waktunya sangat terbatas dan seksualitas itu sangat luas gitu ya. Nah, jadi kita ke tanya jawab yang tinggal 5 menit. Kok kalau nggak nikah itu boleh nggak sih? Boleh banget, teman-teman, boleh banget. Ya, yang penting jangan ngiri sama yang nggak nikah nanti. Ya, jangan merasa nanti udah pertengahan jalan nih, waduh, gua kayaknya mesti nikah deh ya. Ya, jadi kayaknya ini ya apa? Jadi akhirnya labil gitu ya. Jadi pertimbangin kalau nggak nikah tuh apa? Ya, kenapa nggak nikah? Persetujuannya dulu. Jangan buat ya sekedar gue nggak mau nikah, perempuan itu toksik atau laki-laki itu toksik. Bukan gitu. Nikah itu karena ada panggilan khusus. Nggak nikah tuh karena ada panggilan khusus. Misalnya, aku mau abdiin diriku buat orang miskin, buat orang marginal. Kalau nikah kan agak susah buat penginjilan kemana gitu ya. Itu boleh. Boleh. Yang penting ada satu value yang kalian pegang untuk memotivasi selibasi itu atau nggak menikah itu. Dosen aku di S3 ini ada yang selibat. Normal ya, normal, hetero, tapi dia selibat. Dia selibat, laki-laki. Udah umur 40-an kayaknya, atau 50 kayaknya. Selibat. Nah, itu ada yang memilih begitu untuk pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Kalau nggak nikah itu gimana kok? Kan bukan itu sudah kasih pasangan. Oh enggak, Tuhan nggak kasih pasangan masing-masing. Ya seakan-akan kalau misalnya kita nggak nikah, nanti pasangan kita sama siapa gitu kan. Nah, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi konsep jodoh itu bukan gini, Grand udah sama Elisa, nanti mau gimana pun akan ketemu gitu ya. Itu konsep takdir yang keliru. Di Kristen nggak ada begitu. Jodoh itu pilihan, bukan takdir. Ya, jodoh itu pilihan. Jadi kalau nggak dipilih gimana kok? Nah, nanti dia cari yang lain pasti. Tenang aja. Gitu ya. Jadi kalau di Kristen itu jodoh itu pilihan ya. Nah, kamu milihnya sama siapa? Sama Tuhan nggak? Kan gitu kita biasa ngajar ke anak-anak remaja ya. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, soal masturbasi tadi ada tanya tuh. Masturbasi gimana kok? Salah nggak kok? Apakah masturbasi itu dosa kok? Nah, kalau masturbasi itu tadi teman-teman lakukan sampai nggak produktif, adiktif, bahkan abusive, itu itu bahaya. Itu bahaya. Nah, semakin kita dewasa rohani, kita kan bisa mengendalikan diri gitu loh. Nggak harus kepuasan itu nggak harus dari situ aja gitu kan. Tapi apakah masturbasi itu totally wrong kok? Dalam tujuan tertentu bisa juga nggak, tergantung kasusnya. Contoh, misalnya untuk kebutuhan misalnya donor sperma.
Orang donor sperma itu gimana caranya? Mesti masturbasi supaya dia keluar spermanya. Apakah itu dosa? Enggak, itu untuk tujuan donor. Jadi masturbasi itu juga heterogen, masih banyak ya. Kasusnya itu banyak. Ya. Masturbasi itu bisa banyak kasus, jadi mesti lihat kasusnya lagi. Tapi tadi ukurannya 3. 1, nggak adiktif. Kedua, tetap produktif. Yang ketiga, nggak abusif. Ya. Nah, kalau yang perempuan gimana kok? Perempuan agak jarang memang masturbasi di Indonesia. Pemikiran itu belum terlalu gimana ya. Tapi teman-teman, ketika kalian mengeksplorasi misalnya organ seksual kalian pegang misalnya, yang laki-laki pegang penisnya, yang perempuan pegang vaginanya, terus merasa nyaman gitu ya. Itu jangan, aduh, gila, gue udah nyaman nih, gue salah, gue dosa nih. Jangan gitu ya. Ya nggak, itu nggak apa-apa. Kalian merasa kayak ada sesuatu yang beda ketika kalian megang, itu nggak masalah. Itu bentuk eksplorasi. Tapi ingat, jangan diperhamba oleh hal itu. Itu jadi kunci dalam kekristenan. Jangan diperhamba oleh hal itu. Seakan-akan kenikmatan tuh hanya datang dari situ. Kenikmatan tuh luas, teman-teman. Manusia itu makhluk multidimensi. Kita tuh bisa nikmat ketika kita nolong orang, makan jajangmyeon Korea, ya kan? Apalagi nonton drakor, dengerin khotbah, itu bisa jadi kenikmatan kita juga. Nah, makanya tadi aku bilang kuncinya tuh makin dewasa, kita makin bisa melihat dengan luas bahwa kenikmatan seksual atau kenikmatan hidup itu bukan hanya bicara soal seksualitas semata, meskipun seksualitas itu satu hal yang menjadi unsurnya ya. Tapi nggak harus selalu diekspresikan melalui hal itu. Nggak selalu. Gitu loh. Nggak selalu. Meskipun itu juga akan jadi bagian. Ya. Jadi dalam malam ini kita belajar satu hal, teman-teman. Seksualitas itu bukan hal negatif. Bukan hal yang harus dihindari, diingkari, sampai kita merasa, aduh ini kayaknya gue harus, apa namanya itu, kebiri. Kebiri mesti dipotong nih kayaknya nih biar gua nggak ini lagi. Enggak. Seksualitasmu pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Ya. Kalau dalam tahap eksplorasi diri tadi kayak misalnya masturbasi gitu ya. Teman-teman tahu nggak teologi reform yang begitu keras ya? Kalau teman-teman baca bukunya sekarang, buku-buku seksualitasnya ya, teologi reform ya. Itu udah mulai lentur, teman-teman. Mereka tuh udah mulai baca penelitian ilmiah bahwa masturbasi itu nggak selamanya bicara soal hawa nafsu yang jahat. Tapi bisa juga bicara soal eksplorasi diri. Ketika anak umur 12-13 dia pegang kelaminnya, terus misalnya ejakulasi karena terangsang gitu ya, kalau dia megang, itu bentuk eksplorasi diri dia. Dan itu nggak menuntun pada satu hal yang jahat, dalam arti asal itu nggak ini ya, nggak nuntun dia untuk perkosa orang, untuk apa. Itu masih satu hal yang dalam tahap eksplorasi diri. Itu buku teologi reform tuh yang kaku ya, itu kaku banget. Kalau teman-teman baca teologi reform itu sangat konservatif soal seks. Oh, itu konservatif banget. Bahkan ya ini nggak tahu ini reform atau bukan ya teman-teman. Ada pemikiran seksualitas tuh begini. Kalau berhubungan seks laki-laki perempuan harus gayanya cuma satu. Laki-laki di atas, perempuan di bawah. Udah nggak boleh gaya lain. Gaya lain itu dosa. Ada yang mikir begitu. Ada sampai tahap begitu. Nah, tapi makin ke sini ketika teologi makin melihat ilmu pengetahuan gitu ya, psikologi, seksologi, itu makin bisa memahami gitu loh. Bahwa yang disebut dosa pada zaman dulu itu sebenarnya mungkin ketidaksiapan orang gitu loh untuk melihat hal itu. Nggak biasa aja. Makanya dulu dibilang dosa. Ya kan? Nah, sekarang karena sudah mulai berkembang, ilmu pengetahuan udah mulai ini, itu mulai dilihat sebagai satu hal yang bisa dinegosiasiin. Ya, dinegosiasi dalam arti yang nggak selalu dosa, lihat kasusnya gitu loh. Lihat kasusnya. Gitu. Ya. Kalau ada anak umur 13 tahun misalnya dia baru pertama kali mimpi basah misalnya, atau dia pertama kali pegang kelaminnya terus ejakulasi. Jangan takut-takutin, wah itu dosa tuh. Wah itu bahaya tuh. Jangan. Kita mesti kasih tahu, oke, waktu udah habis ya. Kita mesti kasih tahu bahwa itu adalah bagian dari eksplorasi seksual dia. Kamu jangan dikuasai oleh hal itu ya. Gitu. Jangan sampai dia akhirnya nanti setiap masturbasi itu alasannya aku eksplorasi diri, aku eksplorasi diri. Ya lu sampai umur 50 tahun eksplorasi diri itu gimana ceritanya gitu ya. Nah, ini kan kasusnya tergantung ya. Ini kan sangat kasuistik. Misalnya kalau kalian juga berhadapan dengan orang yang misalnya suaminya pergi berlayar kemana gitu ya, setahun nggak pulang, istrinya juga terpisah sama dia. Nah, apakah masturbasi boleh kok?
Nah, tadi kan kasuistik. Ya kan, suami istri udah menikah, kan? Tapi harus terpisah, boleh nggak masturbasi? Nah, ini kan kasuistik. Ya, kasus tergantung kasus. Jadi, masturbasi itu tidak tunggal ya. Ini menyambung pertanyaan masturbasi tadi. Oke, semoga menjawab. Sorry kalau benar-benar sangat mepet dan nggak bisa memenuhi semua jawaban. Tapi terima kasih buat malam ini. Ya, nanti kita semoga ada kesempatan lagi. Oke, kita apa sekarang? Doa? Oke, yuk kita doa. Kita cepat doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar. Kami melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa. Kiranya apa yang sudah kami pelajari bisa jadi bekal kami untuk melayani Engkau. Haleluya. Amin. Kasih Thank you, Kak Kak Jo. Gren. Thank you God semua. bless.